Oke, terima kasih Kak Yuna. Oke, Sama-sama, kita Mister. lanjut ya Kak. Kita lanjutkan kelasnya teman-teman. Oke, oke. Saya share screen dulu. Kemarin ada beberapa soal ya yang saya minta untuk teman-teman kerjakan secara mandiri ya, yang ada kaitannya dengan subject verb agreement. Oke, masih belum masuk ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, baik. Kita mulai dari nomor 9 ya. Oke, teman-teman. Kita baca dulu ya. Jadi kunci untuk bisa mengerjakan soal TOEFL atau structure ya teman-teman, kita harus baca dulu ya dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai. The battery along with the alternator and starter makes or make up the electrical system of a car. Oke, di sini teman-teman jawabannya yang mana ya? Antara makes dengan make. Oke, untuk bisa menentukan kita butuh verb tunggal makes atau verb jamak make. Kita perlu menentukan subjeknya dulu ya. Oke, kira-kira mana nih subjeknya, teman-teman? Monggo ramaikan kolom komentarnya ya, kolom chatnya ya. Kira-kira subjeknya yang mana? Oke, ya subjeknya adalah the battery ya. Oke, dan frasa along with the alternator and starter ini merupakan keterangan ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena frasanya ini teman-teman berawalan preposition ya. Oke, seperti itu. Nah, ini dia keterangannya ya. Oke, ini adalah preposition, adalah frasa preposition, sehingga karena di sini frasanya berawalan preposition, sehingga frasa di sini berfungsi sebagai keterangan saja. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap frasa ini sebagai subjeknya. Nah, subjeknya di sini hanya the battery saja ya teman-teman. Oke, sehingga jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah mix. Ah, seperti itu teman-teman ya. Lalu nomor 10. Teeth is or are covered with hard substance called enamel. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Antara is atau are? Monggo. Yang tahu jawabannya untuk nomor 10 silakan on mic ya. Atau bisa langsung ramaikan kolom chatnya ya, teman-teman. Oke, yang mana kira-kira? Did, is, atau are? Jawabannya adalah yang are ya. Kenapa begitu? Karena subjeknya adalah did. Did ini teman-teman merupakan merupakan kata benda jamak ya dari kata tooth. Nah, teeth ini artinya gigi-gigi ya. Lebih dari satu ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah are. Nah, sekarang selanjutnya nomor 11. The more or less rhythmic succession of economic booms and busts is or are referred to as the business cycle. Oke, teman-teman, di sini jawabannya is atau are. Oke, mari kita lihat subjeknya. Kira-kira yang mana? Oke, subjeknya ini adalah kata benda succession-nya ya, teman-teman. Sedangkan frasa of economic booms and bust adalah keterangan saja seperti itu ya.
Oke, ini keterangan saja ya teman-teman. Kenapa dianggap keterangan? Karena frasanya di sini berawalan preposition, berawalan preposition of. Nah, preposition itu apa saja sih selain of? Banyak ya teman-teman, ada kata with, ada kata in, lalu ada kata on, ada kata at, by, dan masih banyak lagi. Apabila ada frasa yang berawalan kata-kata tersebut, berawal keterangan saja ya, seperti itu. Lalu nomor 12, the number of protons in the nucleus of an atom varies or vary from element to element. Oke, teman-teman, di sini jawabannya adalah varies ya. Kenapa varies jawabannya di sini? Karena varies itu adalah kata kerja tunggal. Terus kenapa kita butuh kata kerja tunggal? Karena subjeknya di sini berawalan the number of, teman-teman ya. Jadi apabila ada subjek yang berawalan the number of, maka subjeknya akan dianggap tunggal. Sehingga kata kerjanya juga harus pakai kata kerja tunggal, yaitu contohnya adalah kata kerja verb s, es. Ya. Nah, selanjutnya nomor 13. All trees except for the tree fern is or are seed-bearing plants. Oke, teman-teman. Di sini jawabannya adalah are ya. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena kata kerjanya kita butuh kata kerja yang jamak, teman-teman. Kenapa kata kerjanya jamak? Karena subjeknya juga jamak, yaitu all trees. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini yang disebut dengan subject verb agreement ya, atau kesesuaian antara subjek dengan kata kerjanya, seperti itu. Oke. Alright. Nah, sekarang ini kenapa makin berkurang ya penduduknya ya? Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini untuk pembahasan latihan yang kemarin ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas masalah kelas kata atau masalah urutan kata ya teman-teman. Oke, kita rehat dulu sejenak sambil lalu kita menunggu yang lain ya. Oke, Kak Redianto ini kemana yang lain Kak Redianto? Mungkin Kak sedang wawancara Kak. Oh iya Kak. Oh Iya iya Kak. iya emang ya kita harus memprioritaskan interviewnya ya teman-teman ya. Ya ya semangat ya teman-teman yang lagi wawancara malam ini ya. Oke, bagi teman-teman yang berkesempatan hadir di kelas grammar, silakan perhatikan materinya ya. Oke. Kak Randy sudah melaksanakan interviewnya. Kalau saya Kak sebentar pukul 21.40 Wita Kak. Oh iya iya iya. Oh Wita ya Kak ya. Oh, berarti beda ya dengan WIP ya. Oh berarti Iya Kak. Karena saya di Sulawesi Selatan Kak. berarti tinggal berapa menit lagi tuh Kak Ah, Randy ya oh mohon maaf wawancaranya. Kak. Saya keliru Kak. Di jadwalnya itu Kak pukul 21.40 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Jadi di sini itu Oh nanti pukul 10 Kak. oh iya iya oke oke. Alright beda jauh ya untuk perihal jam ya. Oke berarti nanti masih ya Kak Redianto ya. Oke Kak Redianto dan Kak Aulia ya. Oke, oh, kita kedatangan satu penduduk lagi, teman. Kak Aura ya. Selamat datang, Kak Aura. Oke, baik teman-teman. Untuk materi kita malam hari ini adalah tentang inversion dan juga word orders. Jadi ada dua materi ya yang akan kita bahas. Sebenarnya dua materi ini ada di satu topik ya, teman-teman, yaitu word orders. Tapi saya bedakan untuk inversion karena inversion ini adalah kasus yang spesial ya. Oke, kita mulai dari word orders dulu ya, teman-teman. Apa sih word order itu? Oke, word order itu adalah urutan kata ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, soal-soal urutan kata seperti ini itu seringkali muncul di soal pilihan ganda dan biasanya paling mudah untuk diidentifikasi ya. Karena pilihan-pilihan jawabannya itu persis atau bahkan hampir sama ya, teman-teman. Contohnya nih
pilihan jawabannya seperti ini ya nanti untuk soal word order. Jadi di pilihan-pilihannya itu akan ada kata so, akan ada kata far, akan ada kata away dan juga from. Dan mungkin urutan katanya saja yang dibedakan di situ. Nah, ini adalah contoh pilihan jawaban untuk soal word orders, teman-teman. Jadi jawaban-jawabannya itu sama ya, hanya saja urutannya yang berbeda. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke serba-serbi word orders. Serba-serbi urutan kata ya. Di soal-soal word orders ini umumnya berkenan dengan frasa ya, teman-teman. Frasa apa saja sih yang biasanya muncul ya di soal word orders? Ada frasa kata benda ya atau noun phrase, teman-teman. Noun phrase ini, teman-teman, memiliki pola yang lengkap ya. Ada pola lengkapnya, ada pola sederhananya. Kalau pola sederhananya itu hanya terdiri dari adjektif plus noun saja ya. Misalnya, difficult question. Itu adalah contoh kata benda, frasa kata benda yang sederhana polanya. Tapi ada juga yang polanya itu complicated atau rumit ya. Artinya complicated itu dia terdiri dari artikel atau keterangan. Nah, kenapa artikel dan keterangan ini saya kasih tanda kurung? Karena mereka ini biasanya tidak wajib ya penggunaannya, teman-teman. Seperti itu. Dan kalaupun muncul di jawaban, maka urutannya itu harus seperti ini. Jadi artikel dulu, baru setelah itu keterangannya, baru setelah itu adjektifnya, baru yang terakhir adalah kata bendanya. Ini yang disebut dengan frasa kata benda. Oke. Contohnya gimana sih? Contoh pola frasa kata benda yang polanya itu lengkap ya. An extremely difficult question ini adalah pola frasa kata benda yang complicated ya atau lengkap, teman-teman. Contohnya di sini ada kata an yang merupakan artikel. Jadi kata an, dan the ini adalah artikel kalau dalam bahasa Inggris ya. Lalu extremely ini adalah adverb. Cara untuk bisa mengetahui kata keterangan itu mana atau adverb itu mana, kita lihat akhirannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kata yang berakhiran li, itu berarti jadi keterangan ya atau adverb. Lalu setelah itu difficult. Jadi setelah adverb baru difficult, adjektifnya. Baru setelah itu yang terakhir adalah noun atau kata bendanya. Contohnya di sini question. Jadi urutannya seperti itu. Artikel, adverb, adjektif, noun. Oke. Atau pola sederhananya bisa adjektif plus noun saja. Nah, itu untuk pola frasa kata benda. Lalu ada pola frasa perbandingan komparatif. Oke, perbandingan komparatif itu perbandingan yang tingkatannya itu tidak sama, teman-teman ya. Jadi ada yang lebih, gitu. Tingkatannya ada yang lebih, gitu. Derajatnya lebih. Nah, untuk polanya di sini ada more plus adjektif atau adjektif plus er. Setelah itu baru diikuti kata then ya. Oke. Contohnya gimana? More beautiful than. Di transportasinya akan dibantu, akomodasi. Mohon maaf Kak Gadis, mohon di mute ya untuk speakernya. Iya Mas Kak. Iya, oke Kak. Terima kasih Kak Gadis. Oke, more beautiful than. Jadi polanya di sini more, setelah itu beautiful, lalu diikuti then. Nah, ini adalah contoh frasa perbandingan komparatif ya. Jadi ada kandungan kata more dan juga then-nya. Atau bisa adjektif plus er, contohnya bigger. Ini ada contoh adjektif yang ketambahan imbuhan er. Ini juga dianggap komparatif ya teman-teman. Nah, cirinya komparatif itu tidak luput dari penggunaan kata then. Ya, di sini ada kata then, di sini juga ada kata then. Then itu letaknya di belakang setelah penggunaan komparatifnya ya. More beautiful than, bigger than, lebih cantik dari, lebih besar dari, seperti itu ya. Oke. Nah, lanjut frasa perbandingan yang sifatnya superlatif. Maksudnya superlatif di sini apa? Perbandingan superlatif itu adalah perbandingan mutlak ya, teman-teman. Jadi sudah tidak ada tandingannya lagi. Perbandingan yang mana suatu elemen itu sudah tidak bisa dibandingkan lagi. Dia udah menduduki derajat yang paling tinggi gitu ya. Nah, untuk polanya di sini untuk superlatif adalah the, most, lalu diikuti adjektif. Atau bisa juga the diikuti adjektif plus est, lalu diikuti kata benda
lalu keterangannya. Untuk penggunaan kata benda, keterangan di sini tidak wajib ya, sehingga saya beri tanda kurung ya di sini. Oke, jadi pilihannya itu most adjektif atau adjektif plus est. Salah satu ciri penggunaan superlatif itu teman-teman adalah adanya penggunaan kata the. Nah ini, contohnya gimana sih? The most beautiful girl in the world. The di sini adalah artikelnya ya. Ini adalah salah satu ciri dari penggunaan superlatif, yaitu kata the. Lalu setelah itu most, lalu setelah itu baru adjektifnya. Lalu setelah itu diikuti kata bendanya, kalau perlu. Lalu setelah itu keterangan, yaitu in the world. Atau bisa juga menggunakan pola adjektif plus est. Misalnya, the biggest building in Chinatown. The, ya, ini adalah komponen yang utama ya untuk superlatif ya, ini harus ada. Lalu setelah itu baru bentuk superlatifnya, biggest, paling besar. Nah, lalu building, kata bendanya, lalu diikuti keterangan, yaitu in Chinatown. Nah, ini polanya ya teman-teman untuk superlatif. Jangan sampai kebalik, misalnya most beautiful the in the world. Nah, itu salah ya. Atau in the world the girl the most beautiful. Nah, itu adalah pola yang salah untuk superlatif. Jadi harus berurutan. Sekali lagi, word sesuai. Oke. Kalau kita artikan superlatif ini artinya paling ya dalam bahasa Indonesia. Misalnya the most beautiful girl in the world. Wanita paling cantik di dunia. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, word order ada yang berkenaan dengan adjective clause ya. Adjective clause itu biasanya teman-teman adalah conjunction ya. Anak kalimat yang conjunction-nya itu biasanya kedahuluan kata benda. Jadi polanya itu kata benda, lalu setelah kata benda diikuti conjunction. Nah, conjunction atau kata hubung yang umum digunakan di adjective clause itu ada 3. Ada who, which, dan that. Ya. Dan kalau kita artikan who, which, dan that ini ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang. Ya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya yang. Lalu setelah itu baru diikuti kata kerja. Jadi polanya seperti itu ya, noun, kata benda, lalu setelah kata benda diikuti kata hubung, lalu setelah kata hubung baru kata kerjanya. Oke, contohnya gimana? Some strings that are tied together. Some strings that are tied together. Beberapa untayan yang diikat bersamaan ya. Beberapa untayan yang. Jadi kata bendanya di sini adalah strings, that ini sebagai conjunction, lalu are di sini sebagai kata kerjanya, teman-teman. Dan kalau kita artikan tadi beberapa untayan yang diikat bersama. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke, kasus word order selanjutnya adalah berkenaan dengan peringkasan adjective clause. Jadi, peringkasan adjective clause ini polanya adalah kata benda, teman-teman. Setelah kata benda biasanya diikuti pola peringkasan adjective clause. Pola peringkasan adjective clause itu biasanya berupa verb ing atau verb 3. Kalau verb 3 biasanya diikuti preposisi, ya. Contohnya gimana sih dalam kalimat ya? Contohnya seperti ini. There is a handicraft made of clay. Ada buah tangan, ya, ada kerajinan tangan, maksudnya. Ada kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat, yang terbuat. Nah, ini adalah pola peringkasan ya. Pola peringkasan adjective clause. Dan di sini made sebagai verb 3. Oke, lalu setelah verb 3 diikuti preposisi. Nah, sudah sesuai ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi pola peringkasan itu biasanya setelah kata benda diikuti verb ing atau verb 3 plus preposition. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ke ini ya contoh soalnya ya. Untuk contoh soalnya di sini the snow bunting is bla 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 winter birds in Canada. Remember teman-teman, biasanya soal word order ini jawabannya itu hampir sama ya. Hanya saja yang membedakan itu adalah urutan katanya. Di sini kita lihat A, B, C, D. Pilihan A, B, C, D di sini menggunakan
kata yang sama, hanya saja urutannya yang berbeda. Berarti tipe soalnya di sini adalah word order. Untuk bisa menjawab soal word order ini, kita harus kembali ke pola. Atau kita bisa menggunakan perasaan kita ya teman-teman. Misalnya kita baca nih, lalu setelah kita baca, oh ternyata lebih cocok yang A atau yang B. Nah itu bisa teman-teman gunakan cara seperti itu ya. Karena biasanya dengan kita menggunakan cara sounding seperti itu lebih ampuh ya bagi teman-teman yang biasanya masih belum belajar teorinya ya. Oke. Tapi karena teman-teman di sini sudah belajar teorinya, saya harap teman-teman bisa menggunakannya dengan benar ya, dan tidak menggunakan perasaan lagi. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman bisa screenshot dulu ya materinya, agar teman-teman tidak lupa ya. Oke, jadi saya zoom out dulu, setelah itu teman-teman screenshot materinya di sini ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Saya zoom out dulu. Oh, atau satu-satu aja ya dari sini. Oke, dari pengertiannya dulu ya teman-teman. Silakan teman-teman screenshot dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Dan bawah, silakan teman-teman screenshot ya. Bentar ya teman-teman. Perlu ya zoom out dulu biar terlihat semuanya. Silakan teman-teman hitungan 3, 2, 1. Oke, sudah di screenshot ya. Sekarang mari kita langsung ke latihannya ya. Di materinya itu tidak banyak untuk word order teman-teman. Jadi word order ini hanya bermain dengan urutan kata saja ya teman-teman. Oke, urutan katanya jangan lupa ya teman-teman. Teman-teman silakan cek-cek lagi untuk catatannya. Setelah itu kita ke latihan ya. Kita langsung aplikasikan teori tadi ke latihannya. Agar teman-teman bisa lebih paham lagi dengan word order ya. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan pertama ini ya teman-teman. Oke, hills known as land islands or salt domes are bla 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 Louisiana's marshlands. Baik teman-teman, coba. Ini berarti soalnya tipe soalnya berkenaan dengan word order ya. Karena semua jawaban A, B, C, D di sini menggunakan kata yang sama, hanya saja urutannya yang berbeda. Coba saya pilih salah satu dari teman-teman yang menghadiri kelas ini ya untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Coba saya minta Kak Haura. Ya, Mister. Ya, Kak Haura kira-kira untuk pertanyaan pertama ini jawaban yang pas yang mana ya, Kak? Sebentar ya, Mister, saya baca dulu. Silakan tuh Kak Haura baca dulu ya. Sambil lalu dicek ya Kak Haura